saya bawakan mengenai moralitas berumah tangga. Yang saya muliakan, Bante Yana Sidatera selaku pembimbing kegiatan online Dharma Duta. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta ORT yang masih sangat semangat untuk terus berakti bersama. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita pancarkan dasar syukur kita kepada Buddha Bodhisattva dan Mahasatwa. Karena berkat pancaran cinta kasihnya, kita senantiasa diberikan kesehatan. Serta sungguh suatu karma baik, kita masih dapat bersama-sama berarti di program ORT. Walaupun secara tatap maya, tentunya saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sedharma, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu tidak terlepas dari moralitas atau perilaku. Agama Buddha mengajarkan aturan dasar moralitas yang jika dijalankan dapat membawa kebahagiaan. Jika kita memiliki moralitas yang baik, maka hidup kita akan menjadi bahagia. Bapak Ibu sedharma, ajaran Buddha adalah ajaran yang mengajarkan umat manusia untuk bertindak dan berperilaku baik melalui ucapan, barang jasmani maupun melalui pikiran kita, agar tercipta kebahagiaan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan terciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri di setiap individu, maka secara konduktif akan memunculkan suasana yang tenang, harmonis, dan seluruh dunia akan dukun dan ramai. Bapak Ibu sedharma, menurut Anda bagaimana praktek moralitas bagi kita sebagai umat Buddha yang awam atau perumah tangga? Pada kesempatan ini saya akan membantu menjawab hal ini. Dalam topik yang akan saya bawakan mengenai moralitas berumah tangga. Bagaimana menjalankan moralitas untuk berumah tangga serta manfaat melaksanakan moralitas dalam rumah tangga. Bapak Ibu sedharma, dalam Wisudimagga 16 dijelaskan bahwa moralitas adalah kehendak batin untuk menjauhkan diri dari perbuatan jahat seperti membunuh dan menjudi. Dijelaskan Buddha, ini merupakan praktek menghindarkan karena kita cukup menghindari perbuatan-perbuatan jahat yang mungkin akan kita lakukan. Dalam agama Buddha adalah 5 aturan kemoralan yang sifatnya berdasar yang patut dipraktekkan. 5 aturan kemoralan ini yang sering disebut dengan Pancasila
Kita perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa menati diri dan menati 8 sila. Dengan atas sila, di hari-hari tertentu, di hari uposata. Bapak Ibu Sedharma, kalau kita hitung pakai jadi, memang kelihatannya banyak. Tapi kalau kita praktekkan, hal ini sebenarnya ada di setiap segi perilaku kita. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah menghindari untuk membunuh makhluk lain. Membunuh di sini tidak hanya berkaitan dengan membunuh manusia, tetapi membunuh maupun niat menyakiti maupun menyiksa makhluk apapun, tidak hanya binatang yang memiliki ukuran besar. Bahkan binatang yang kecil pun tidak patut untuk dibunuh maupun disakiti. Alasannya berdasar kita harus berpraktek melaksanakan sila ini. Karena sesungguhnya semua makhluk tampak memandang jenisnya ataupun bentuknya, baik yang kuat maupun yang lemah, baik yang besar maupun yang kecil. Semua makhluk tidak ingin merasakan menderita. Semua makhluk ingin bahagia. Semua makhluk mencintai kehidupannya. Begitu pula diri kita juga sama. Kita juga tidak mau menderita. Kita juga tidak mau dipukul, dinakal, dijahati oleh orang lain. Kita juga ingin bahagia. Kita mencintai kehidupan kita. Maka sungguh sepantasnya kita menghindari untuk mempunyai niat buruk, mencelakai makhluk lain, apalagi sampai membunuh atau menghinakan nyawa makhluk lain. Selanjutnya yang kedua, kita berusaha untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Dengan kata lain, kita berusaha untuk tidak melakukan pencurian, untuk tidak menjudi. Mengapa? Karena kita juga tidak mau ketiga apa yang kita miliki, apa yang kita cintai diambil oleh orang-orang lain. Tidak satupun orang yang ingin benar-benar yang dianggap berharga, barang yang dicintai diambil oleh orang lain. Demikian pula dengan kita, dengan melihat dan merasakan. Tidak ada satupun orang yang ingin hartanya ambil orang lain. Maka sudah sepantasnya kita tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Dengan melakukan ini, maka kita telah menciptakan keramaian bagi diri kita sendiri dan meramaikan bagi orang lain. Yang ketiga, kita diajarkan untuk berarti menghindari tindakan asusila, atau dengan kata lain menghindari bercianakan. Sila ini sangat sensitif bagi kehidupan berumah tangga. Jika kita melihat kedua dan melihat data statistik lokal data, tingkat perceraian terus meningkatkan lagi 5,89%. Di tahun 2015 menjadi 6,4%. Pada tahun 2020, perhitungan ini lagi jumlah 72,2 juta rumah tangga. Jumlah yang fantastis, dengan tidak sedikit yang menyebabkan kandasnya rumah tangga ini adalah perselingkuhan. Ini adalah patah
banyak sekali pelanggaran sila ketiga ini. Sebenarnya banyak keluarga yang sudah harmonis, dukun, kemudian hancur kandas di tengah jalan. Hanya karena ada perselingkuhan, tidak ada kesetiaan dengan pasangannya. Oleh karena itu, jika ingin kehidupan berkeluarganya langgeng, dukun, sejahtera, tidak ada masalah antara suami dan istri, maka hendaknya mereka memperhatikan sila ketiga. Hal lain yang juga kita temui mengenai pelanggaran sila ketiga adalah pergaulannya bebas, PSK, LGBT, mensukai sesama jenis, dan semacamnya. Kita semuanya perlu menghindari keadaan ini dan tidak terkumpul oleh orang-orang yang memiliki kelainan seperti ini. Kemudian yang keempat, seseorang hendaknya berusaha untuk mendidik diri, menghindari kata-kata yang tidak benar, menghindari kata-kata mohon, tidak sesuai dengan fakta, apalagi yang tidak sesuai dengan dharma. Mengapa? Karena kita sendiri tidak ingin dimohongi, kita sendiri tidak mau ditipu, tidak ada satupun orang yang mau dimohongi, apalagi ditipu. Maka sudah sepantasnya demi kebahagiaan bagi kita dan juga orang lain. Maka kita hendaknya menghindari kata-kata yang tidak benar. Ini adalah aturan moral yang keempat. Perilaku lain yang termasuk dalam pelanggaran sila keempat adalah menghindari berkata kasar, berfitnah, bergosip, menghasut, dan mencela orang lain untuk melakukan hal jahat. Tindakan ini harus terus menghindari agar menjadi kebiasaan yang baik bagi diri kita, serta ditudarkan orang lain di sekitarnya. Yang kelima, yakin berarti diri untuk menghindari mengkonsumsi makanan atau minuman keras yang memabukkan, yang menjadi batin menjadi lemah, dan kesadarannya menjadi berkurang. Sila ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena jika kesadaran kita berkurang, kita bisa saja melakukan hal-hal buruk yang ada di dalam sila 1 sampai 4 tadi. Ketika orang dikuasai oleh minuman keras, dia bisa melakukan kejahatan. Dia bisa membunuh tanpa takut akibat. Dia bisa menjudi tanpa takut dampaknya. Dia bisa menduakan hasil seksualnya kepada orang lain yang mungkin bukan pasangan sahnya. Atau juga dia bisa mengupah atau membangki orang lain di sekitarnya. Ketika orang sudah mabuk, kesadarannya sangat susah dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi sangat mungkin untuk melakukan hak buruk di luar kendali diri. Kalau yang bisa kita latih di hari uposatha, yaitu 8 sila, 5 sila tadi ditambah 3 sila lagi di antaranya. Kita tidak makan setelah jam 12 siang hari, atau kita sebut biasanya berpuasa wikara. Kemudian kita juga melepaskan segala kemewahan dan mendekat pada barang jasmani kita, seperti tidak mengenai mea, menor, penghiasan, dan mencorok. Dan kita melatih hidup yang sederhana dengan tidak memakai tempat duduk maupun tempat tidur yang tinggi dan mewah.
Ketiga sila terakhir ini yang jika kita mampu kita praktekkan saat hari uposata, baik uposata terang maupun uposata gelap. Bapak Ibu Sedharma, mengapa kita harus berpraktek perbuatan yang bermodal? Karena manfaatnya cukup luar biasa. Dijelaskan dalam Digha Nikaya Mahaparinimana Sutta 16. Buddha mensebutkan ada 5 manfaat yang diperoleh bagi siapa saja yang melaksanakan sila. Di antaranya 1, kita mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat. Kedua, reputasi atau nama baik kita tersebar luas di masyhur namanya di dunia ini hingga alam surga. Ketiga, kemudian tiada rasa canggung, penuh percaya diri jika bertemu atau bergaul dengan para bijaksana. Keempat, dimanapun ia pergi, banyak orang menghormati. Kelima, selanjutnya saat ia meninggal dengan pikiran tenang dan secara otomatis karena modalnya baik, ia terakhir di alam yang lebih baik, alam berbahagia atau surga. Dengan moralitas itu Buddha, ia mampu mencapai palamnya kilisa, neyaknya keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga kesempurnaan nirvana dapat terrealisasi di sini dan saat ini. Seperti yang terdapat dalam Dhammapada Syair 54, 55, dan 56. Orang yang bermodal laksana membawa perisai tamen yang menenun dan menunda matanya buah karma buduk. Rama harum orang bermodal, melebihi harumnya bunga yang paling harum sekalipun, bahkan keharuman dan kemajudannya sampai di alam surga. Bapak Ibu Sedharma, dari ulasan tadi betapa sederhananya praktek moralitas, kemudian besarnya manfaat dari melakukan perbuatan yang bermodal. Mari kita bersama-sama sedikit demi sedikit berpraktek menegakkan Pancasila dan berlatih atas sila di hari uposata. Hal ini akan berdampak baik bagi kehidupan saat ini, juga membuah hasil di masa mendatang. Bapak Ibu Sedharma, ingatlah peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan taring. Maka jadikanlah kehidupan yang singkat ini untuk membuat kenangan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang mengenal kita karena keburukan kita, melainkan karena perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sekian pembahasan Dharma yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita semua semakin maju dalam praktek Buddha Dharma. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawatu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.